Ar-ruhul jadid fi jasadil ummah, hai mujahid luluh lantakkan jiwa pendosa. Ar-ruhul jadid fi jasadil ummah, hai mujahid luluh lantakkan jiwa pendosa. Silakan duduk kembali, mohon maaf seluruh jamaah untuk bisa kondusif. Ini panggung mohon maaf, jangan sampai ada yang menyentuh panggung. Hadirin, sebelum tolong jangan ada yang naik panggung. Sebelah kanan tolong jongkok supaya yang di belakang kelihatan. Kalau belum ada yang jongkok, acara tidak akan dimulai. Ayo, tertib, jongkok, jongkok, semuanya jongkok. Kasihan yang di belakang. Yang di sebelah sini juga, silakan. Maaf itu ahwat yang di belakang yang kelihatan sudah dari tadi datang yang paling duluan. Antum jangan menghalangi yang sudah datang dari duluan. Tertib. Silakan jongkok dulu. Yang di sebelah sana juga jongkok, semuanya jongkok. Nanti ada waktunya berdiri, ada waktunya kita jongkok. Siap kita simak tausiahnya. Jangan ribut, kita sambut takbir. Sallu ala Nabi. Betul. Jangan ribut. Tolong berhenti, jangan ribut. Kalau masih ribut, ini tidak akan bisa dimulai. Beliau tidak mau memulai ceramah kalau masih ramai. Kasih waktu. Detik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawat wa anzalal ma'a minal mu'sirat wa ansha'a habba wan nabat wa qadaral arzaq wal aqwat وأثاب على الأعمال الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي له. ونصلي ونسلم على سيدنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد للمعجزات الطاهرات الذي حصل من نوره وجود الكائنات وعلى آله وصحبه إلى يوم الميقات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Yang saya cintai, yang sama-sama kita muliakan, segenap para alim ulama, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para ajengan, para kiai, wa nakhussu bidzikri, yang saya cintai, yang saya muliakan, yakni sahibul bait, sahibul hajah, al-ustaz Kiai Haji Wawan Abdul Malik Marwan. Kita doakan semoga beliau sehat walafiat, disehatkan ruhani dan jasmaninya, diberikan kekuatan dalam dakwahnya, diberkahi anak keturunannya, diberkahi santri-santrinya, diberkahi dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai dan yang saya hormati, segenap keluarga besar FPI, banyak yang hadir di tengah-tengah kita, pengurus, petinggi-petinggi FPI, dan juga seluruh panitia yang ikut menyelenggarakan atas suksesnya ini acara. Kita doakan semoga mereka semuanya diistiqamahkan di dalam perjuangan, disehatkan ruhani dan jasmaninya, diberkahi umurnya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga salam ta'zim, hormat, salam kasih sayang kepada segenap hadirin hadirat, muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus para pemudi, para pemuda yang sekalian, semuanya kita ini adalah umat baginda Nabi besar Muhammad, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Sebelumnya
hadirat, saya minta maaf karena saat ini kondisi saya kurang sehat. Jadi saya mungkin sebentar menyampaikan tausiah, semoga bisa bermanfaat. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, berkumpul pada ini acara untuk memperingati hari lahirnya manusia yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Diceritakan di dalam kitab Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, ada satu kisah yang menarik. Suatu ketika ja'at imra'atun ilal Imam Hasan Al-Basri. Suatu ketika datang seorang wanita kepada Imam Hasan Al-Basri. Faqalat, wanita itu berkata kepada Imam Hasan Al-Basri, innali ibnatun syabah faqad matat ya Imam. Aku punya anak perempuan yang sudah lama meninggal dunia. Fajituka kai tu'allimani masta'inu li ru'yatiha. Aku datang kepadamu wahai Imam Hasan Al-Basri agar engkau sudi mengajarkan cara bagaimana aku bermimpi bertemu dengan putriku yang sudah lama meninggal dunia. Fa'allamahal Imam Hasan Al-Basri memberikan cara agar ibu tersebut bisa bermimpi bertemu putrinya. Faja'a yaumu minal ayyam, hingga suatu malam ra'aha fil manam, ibu tersebut bermimpi di dalam tidurnya melihat putrinya sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rijluha marbutah, kedua kakinya dirantai, diseret oleh malaikat atas dosa yang dilakukan selama hidupnya di dunia. Fa akhbara, kemudian ibu tersebut mengkabarkan, menceritakan ceritanya atas bermimpinya ia dengan putrinya kepada Imam Hasan Al-Basri. Akhirnya Imam Hasan Al-Basri merasa nggak kuat, merasa berpikir bagaimana dahsyatnya, perihnya azab di alam kubur. Faghtammah, Imam Hasan Al-Basri pingsan. Hingga suatu malam, setelah beberapa malam kejadian daripada ibu tersebut, ra'a fil manam, Imam Hasan Al-Basri bermimpi melihat seorang wanita yang sangat luar biasa. Melihat seorang wanita yang duduk di singgasana di dalam surga. Wa ala ra'siha taj, wanita tersebut di atas kepalanya bangkai mahkota. Kemudian Imam Hasan Al-Basri bertanya, man anti, siapa engkau wahai wanita? Betapa mulia kedudukanmu, engkau duduk di singgasana, memakai baju dari sutra, juga memakai mahkota di atas kepalamu. Siapa engkau ini? Kemudian wanita itu berkata, ana ibnatu imra'atin alladhi atatka ya Imam. Wahai Imam, aku ini putri dari seorang ibu yang kemarin datang kepadamu wahai Imam Hasan Al-Basri. Kaget Imam Hasan Al-Basri, kemudian berkata, bukankah kemarin engkau punya ibu? Cerita engkau sedang disiksa oleh Allah, kau sedang diazab oleh Allah.
kenapa sekarang engkau duduk di dalam sorga, duduk di kursi singgasana, memakai mahkota. Kemudian perempuan itu berkata, benar wahai imam, saya memang diazab oleh Allah, saya memang disiksa oleh Allah. Famarra bina rajulun, lewat di tengah-tengah kami seorang laki-laki. Wa kanat fil maqbarah 550 insanan. Waktu itu perempuan tersebut kami dikuburkan di kuburan umum kaum muslimin. Kami di kuburan itu sebanyak 550 manusia. Famarra bina rajulun, lewat di tengah-tengah kami seorang laki-laki. Alladhi yusalli ala Muhammad, laki-laki itu menyempatkan lisannya bersolawat 1 kali kepada Nabi Muhammad. Fanudia, terdengar suara dari atas langit yang berkata, irfa'u anhumul adab, angkatlah siksa kubur. Sebanyak 550 manusia yang sedang disiksa, yang sedang diazab. Bibarakati hadar rajul, barakahnya seorang laki-laki yang lewat. Alladhi yusalli ala Muhammad, yang laki-laki tersebut membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Saudara-saudara, ini cerita satu sholawat yang dibaca oleh seorang laki-laki bisa membebaskan siksa kubur manusia sebanyak 550 orang. Satu sholawat yang ibu-ibu baca, yang semuanya yang hadir baca, sholawat yang Anda baca insya Allah dapat menghapus segala dosa, azab, siksaan orang-orang kaum muslimin yang berada di tengah-tengah kita. Amin ya rabbal. Saudara hadirin hadirat, betapa agung sholawat kepada Nabi, betapa mulia sholawat kepada Nabi, hingga orang yang membaca sholawat Allah muliakan dunia dan akhirat. Saudara-saudara, dengarkan baik-baik. Ini majelis, ini pembacaan maulid. Yang datang harus pakai adab, yang datang harus pakai sopan santun, karena kita ini mengundang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda datang jauh-jauh, jangan sampai Anda pulang tidak membawa keberkahan dari majelis maulid. Setiap acara maulid diadakan, itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang. Setiap kita membaca mahlul qiyam, membaca sholawat, membaca maulid, itu baginda Nabi Muhammad datang. Sehingga jangan sampai kita ini banyak bicara dalam majelis, jangan banyak main-main dalam majelis, jangan banyak guyon dalam majelis. Di dalam kitab dijelaskan, yasta'dhinu Rabbahu lihuduri haflati maulidihi, bahwa Nabi Muhammad itu minta izin kepada Allah supaya diizinkan datang ke setiap acara pembacaan maulidnya Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau datang ke majelis, khususnya anak-anak muda, dari manapun Anda berasal, pakai adab yang baik, pakai niat yang baik, pakai sopan santun yang baik. Kalau semuanya datang ke majelis karena menghormati ulama yang berhak dihormati Nabi Muhammad, yang berhak dimuliakan Nabi Muhammad. Saudara-saudara, andai kata
Allah buka kita punya mata hati. Andai kata mata hati kita ini basirah, tidak kotor dengan perbuatan dosa, maka setiap pembacaan maulid kita bisa menyaksikan hadirnya Nabi Muhammad. Siapa yang tidak ingin melihat Nabi Muhammad? Wajah nan indah, wajah nan agung, wajah yang semua manusia ingin melihat. Sallu ala Nabi Muhammad. Semua para ulama, siapapun mereka, sekuat apapun ibadahnya, di antara permintaannya satu, agar diizinkan melihat wajahnya Nabi Muhammad, agar bisa diberikan anugerah oleh Allah melihat wajahnya Nabi Muhammad. Suatu ketika, saudara, datang seorang kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Orang tersebut berkata, "Ya Habib, ajarkan aku agar bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad." Habib Ali bilang, "Kamu kira-kira kuat enggak kalau melihat Nabi Muhammad? Kamu kira-kira bisa enggak melihat Nabi Muhammad? Siap dengan pengorbananmu, resikonya melihat Nabi Muhammad?" Akhirnya ini orang bilang, "Ya Habib, insya Allah saya siap zahiran wa batinan, asalkan saya bisa melihat Nabi Muhammad." Habib Ali Habsyi bilang apa? "Kalau kamu memang niatnya pengen melihat Nabi Muhammad, kamu pulang sekarang ke rumahmu, bikin acara maulid, baca maulid saya, maulid Al-Habsyi, atau yang lebih dikenal maulid Sibtu Durar." Kemudian Habib Ali Habsyi bilang, nanti pada saat kalimat "Fali Rabbi kullu hamdin jalla ayyahsurahul ad idhabana biwujudil Mustafal Hadi Muhammad", kamu fokuskan bacaan itu, kamu pejamkan matamu, buang segala pikiran di kepalamu kecuali pikiranmu ingin berjumpa Nabi Muhammad. Ini orang pulang, ketika sampai di rumahnya dia undang orang-orang tetangga sebelahnya, dia undang, dia bikin maulid. Ketika mahlul qiyam, "Ya Nabi salam", terus sampai pada kalimat "Fali Rabbi kullu hamdi". Ini orang memejamkan matanya, membuang segala pikiran kotornya, pikiran hubungan dunia, pikiran yang melalaikan dia kepada Allah dibuang, difokuskan, dikonsenkan hatinya hanya untuk menatap wajah indah Nabi Muhammad. Ketika ini orang membuka kedua matanya, subhanallah, terpampang berdiri di hadapannya sosok nan indah dan mulia yang berwibawa, berpenuh dengan cahaya, tersenyum kepadanya. Di muka kedua matanya melihat orang tersebut berdiri Rasulullah. Orang ini berkata apa, Bu, Pak? Dia berkata, "Ya Allah, butakan kedua mataku karena aku tidak ingin melihat keindahan setelah melihat Nabi Muhammad. Ya Allah, kalau Engkau tidak butakan kedua mataku, cabut nyawaku ya Allah, karena aku tidak ingin hidup setelah melihat wajah indah baginda Nabi besar Muhammad." Akhirnya saudara, selesai baca maulid, ini orang langsung meninggal dunia sebab dia tidak ingin hidup setelah melihat wajah indah baginda Nabi besar Muhammad. Nah, andaikan saya dan kalian yang penuh dosa
Habib Ali mengatakan dalam maulidnya, idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau ada orang miskin ngundang Nabi Muhammad, datang berlari Nabi Muhammad, bergegas. Saya punya guru almarhum Al-Habib Haidar bin Muhsin Al-Hindwani. Beliau mengatakan, kalau ada orang miskin harta, kemudian ada orang kaya ngundang Nabi Muhammad, Nabi Muhammad lebih mendahulukan orang yang gak punya harta. Tapi kata beliau, hakikat yang sebenarnya ucapan Habib Ali Habsyi, orang yang banyak dosa, miskin ibadah di hadapan Allah, miskin ilmu di hadapan Allah, miskin cinta di hadapan Allah, seperti saya dan anda yang hadir, kita memanggil marhaban ya nurul aini, marhaban ya jaddal hasanaini, dan kita datang karena Allah, kita datang karena Rasulullah. Maka saksikan wahai hadirin, pada ini malam datang wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja saya dan kalian tidak Allah izinkan melihat Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bu, Pak, andai kita ingin tahu kapan kita mati, niscaya kita berharap ruh kita yang jemput Nabi Muhammad. Apa yang mau kita andalkan, Bu, Pak? Ibadah kita nggak punya, amal soleh kita belum tentu diterima, zikir kita belum tentu diterima oleh Allah, bacaan Quran kita belum tentu diterima. Tetapi ada satu amalan, kalau kita ikhlas mengamalkan itu, niscaya kalau kita mati yang jemput langsung Nabi Muhammad. Apa amalan itu? Perbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat, khususnya anak-anak muda. Anak-anak muda zaman sekarang jauh dari Nabi Muhammad. Sebab apa? Hubungan cintanya kurang sama Nabi Muhammad. Mulai saat ini pulang ke rumah banyak baca sholawat. Saya yang bicara, saya yang ceramah, saya yang tausiah malam ini. Gak ada yang bisa jamin saya pulang dalam keadaan masih hidup. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda pulang ke rumah juga gak ada yang bisa jamin apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Sehingga persiapkan sebelum kita menemui ajal, sebelum kita sakaratul maut. Perih, sakit. Kalau mati perih. Bahkan ulama bilang, kalau kan andai kata tidak ada siksa alam kubur, siksa neraka, siksa yang paling pedih dan perih saat orang melihat wajahnya malaikat Israel. Itu sakit. Maka kita tidak mau melihat. Kita ingin melihat pada saat kita meninggal, dicabut nyawa kita, kita ingin melihat wajahnya Nabi Muhammad, ingin melihat Rasulullah, ingin melihat saat kita nanti tubuh kita terbujur kaku, ingin melihat Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Saudara-saudara, suatu ketika Imam Busiri menceritakan ada seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku mukjizatmu agar keimanan makin sempurna dan bertambah ya Rasulullah. Nabi menjawab, apa yang engkau inginkan dari mukjizatku? Mukjizat yang mana?
Sahabat itu menjawab, ya Rasulullah, terserah, yang penting mukjizat menambah keimananku kepadamu wahai Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad bilang, engkau datang sekarang ke pohon korma, bilang salam dari Muhammad, bilang sama pohon korma. Akhirnya ini sahabat datang ke pohon korma, dia ngomong sama pohon korma, wahai pohon korma, engkau dapat salam dari Nabi, suruh datang menghadap. Pohon korma gak punya akal, pohon korma gak punya kaki. Tapi kalau sudah Nabi Muhammad yang manggil, Imam Busiri bilang apa? Ja'at li da'watihim asjaru sajidatan tamshi ilaihi ma'asakin bila qadami. Allah. Pohon korma saat dipanggil oleh Rasulullah tercabut dari akar-akarnya, berjalan menghampiri Nabi Muhammad, sujud di hadapan Nabi, kemudian mengatakan assalamu alayka ayyuhan Nabi. Ini pohon korma, saudara-saudara, gak punya akal, pohon korma gak punya kaki, tapi pohon korma punya cinta kepada Nabi Muhammad. Anda semua yang hadir punya akal, punya hati, punya kedua kaki. Anda semua yang datang, kenapa mencintai Nabi Muhammad? Kenapa kurang mencintai Nabi Muhammad? Terkadang Bu, Pak, kita sibuk dengan yang lain, kita tidak memikirkan Nabi Muhammad. Padahal nanti di Siratul Mustaqim yang membimbing kita melewati sirat, saudara-saudara, pada saat itu ada yang merangkak, pada saat itu ada yang bergelantungan di bawahnya neraka jahanam, pada saat itu ada yang ngesot, pada saat itu ada yang berjalan. Siapa yang beruntung di antara mereka? Yang beruntung yang tangannya dijabat langsung di bawah oleh Nabi Muhammad. Maka kita minta semoga kita nanti digandeng oleh Nabi Muhammad, semoga nanti kita dibimbing di sirat oleh Nabi Muhammad. Wallahi saudara-saudara, celaka dan celaka manusia yang nanti tidak bisa bertemu Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Saya datang jauh dari Kalimantan ke sini datang. Di antaranya saya cuma pengen khidmat, saya cuma pengen melayani, menjadi pelayan, bagaimana menjadi umat terbaik di Nabi Muhammad di sisinya Rasulullah. Saya nggak punya bisa apa-apa, saya punya raga lemah, saya punya ilmu sedikit. Saya menjadi pelayan di Nabi Muhammad. Nggak ada yang saya inginkan, saya ingin hanya nanti Allah izinkan melihat Nabi Muhammad. Saya datang jauh-jauh agar Allah jadikan sebagai pelayannya Nabi Muhammad. Saudara-saudara, walaupun saya sakit, walaupun saya capek, semua tenaga saya keluarkan untuk agamanya Nabi Muhammad. Apa keinginan saya? Agar saya nanti bisa melihat wajah indah Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Anda yang jauh datang, Anda kehujanan, Anda basah, jangan berkecil hati. Pada malam ini Anda dilihat oleh Nabi Muhammad. Ibu-ibu yang jauh datang capek, jangan berkecil hati Bu, Pak, walaupun hujan di belakang sana, Anda dilihat oleh Nabi Muhammad. Andai kata malam ini kita bisa melihat Nabi Allah, jangankan cuma hujan begini, hujan panah pun kita siap mati untuk Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad.
Oleh karena itu, cintai Nabi Muhammad. Banyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Pulang dari ini majelis, banyak baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Dalam hadis dijelaskan, man shalla alayya hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah. Siapa orang yang bersolawat 10 kali di waktu pagi kepadaku, 10 kali di waktu sore kepadaku, maka berhak bagi aku memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Kalau kita ingin dapat syafaat, banyak baca sholawat, banyak baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang hadir kehujanan, yang bapak-bapak datang kehujanan, ibu-ibu datang kehujanan, semuanya kita datang karena cinta kepada Nabi Muhammad. Saya tanya semuanya yang kehujanan ini, semuanya cinta enggak dengan Nabi? Saya enggak dengan Nabi? Rela hujan-hujanan, rela hujan-hujanan, rela capek untuk Nabi, rela hujanan untuk Nabi. Kalau kita ini cuma rela hujan, basah. Dulu Nabi jiwa raganya pagi, siang, sore, malam keluar ditimpukin pakai kotoran onta. Sebab karena cintanya kepada kita. Agar apa? Iman sampai kepada kita. Agar apa? Islam sampai kepada kita. Agar apa? Takwa Al-Quran sampai kepada kita. Maka sekarang kita cuma diminta suratan hadir ke acara maulid. Walaupun cuma hujan, jangan mundur. Walaupun cuma hujan, jangan beranjak, jangan pergi. Karena ini majelisnya Nabi Muhammad. Siapa yang hadir dimuliakan oleh Allah, sebab memuliakan Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Saya pengen dengar salawatnya orang sini kurang kompak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Kalau pengen berkumpul Nabi, cintai Nabi Muhammad. Ada satu cara. Selain kita banyak sholawat, ikuti sunnah Nabi, cara yang kedua, Nabi bilang apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cara yang kedua paling cepat agar kita bisa mendapat cintanya Nabi Muhammad. Apa caranya? Nabi bilang, inni taraktu fikum thaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Siapa orang telah aku tinggalkan kepada kamu sekalian dua pusaka, dua berkah. Apabila kamu berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Di dalam kitab Sahih Muslim dijelaskan, yang pertama kitab Allah, yakni Al-Quran. Pegang Al-Quran, amalkan Al-Quran, amalkan kandungannya, ajarkan Al-Quran, hiasi kampung rumah kita dengan Al-Quran. Yang kedua, wasiat Nabi, wa itrati ahla baiti, jaga anak cucuku, kata Nabi Muhammad. Saudara, mencintai keluarga Nabi itu hukumnya wajib. Sebenarnya menjelaskan keluarga Nabi bukan Habib, bukan Sayyid, bukan Syarif. Kenapa? Nanti ada orang pikiran, oh menjelaskan tentang Habib pengen diagungkan. Sebenarnya
yang cocok bahas masalah keluarga Nabi, para ustaz, para ajengan, para kiai. Gak pantas kalau Habib nyampaikan, karena nanti oh Habib minta puji, oh Habib minta muliakan. Cuma gak ada yang menyuarakan di luar. Waktu itu 3 bulan saya dengan Habib Rizik di Mabes. Akhirnya saudara melihat banyak sebagian anggota FPI bubar, betul. Banyak umat Islam lemah. Kamu baru digituin lemah. Berjuang, kata Habib Rizik, karena Allah. Berjuang karena Habib Riziknya. Kalau Habib Rizik ditangkap lemah ente. Berjuang karena Allah. Tapi wasilahnya melalui Habib Rizik. Walaupun Habib Rizik di penjara, jangan kendor. Kalau ada orang nanti di luar sana ngomong, orang-orang munafik ngomong, orang-orang zalim ngomong, saya sudah tangkap Habib Rizik, saya sudah tangkap Habib Hanif. Mau apa umat Islam? Mau apa? Mana semangatnya? Kamu bilang sama mereka, kamu katakan kepada mereka, orang kafir, orang munafik, orang zalim. Walaupun Habib Rizik di penjara, Habib Hanif di penjara, Habib Bahar di penjara, demi Allah kami akan berjuang walaupun kami harus mati. Sudah. Siap berjuang, siap berjuang, siap satu komando, siap satu komando. Habib Rizik masuk penjara, semangatnya kendor apa naik? Kendor apa naik? Semangat apa tidak? Siap berjuang, siap berjuang, siap kawal Islam, siap jaga Islam, siap jaga ulama, siap persaudaraan, siap jaga persatuan. Takbir. Jangan kendor-kendor nih anak-anak muda, jangan kendor. PHB jangan kendor. Baru Habib Bahar ditangkap, kendor. Habib Rizik tangkap, kendor. Jangan mental kerupuk ente. Tahu kerupuk? Tahu kerupuk? Tahu kerupuk? Kena air lempeng. Kena air lempeng. Jangan. Kalau munafik ketawa Habib Rizik ditangkap, ketawa ngeliat ulama ditangkap, ketawa ngeliat habaib-habaib kita dihinakan, dizolimkan. Jangan kendor. Jangan kendor. Nabi Muhammad bersabda, apa kata Nabi Muhammad? Mu'minul gawi ahabbu ilallah min mudha'if. Mukmin yang kuat, mukmin yang hebat, mukmin yang semangat lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang kelemar-kelemar, ketimbang mukmin yang mental kerupuk. Jangan, saudara, kita diajarkan oleh Nabi, kita diajarkan oleh Habib Rizik, kita diajarkan oleh ulama-ulama kita, ajengan-ajengan kita, jangan cari musuh, betul? Jangan bikin onar, betul? Tapi ingat baik-baik, tapi kalau musuh sudah datang, musuh nggak diundang datang, apa kata Nabi Muhammad? Fa'lamu, ketahuilah, annal jannata tahta dilalis suyuf. Kalau musuh nggak diundang datang, kalau musuh mulai menghancurkan Islam, kalau musuh bersatu untuk menghinakan ulama, apa kata Nabi Muhammad? Ketahuilah, sesungguhnya surga berada di bawah kilatan pedang kalian, saudara-saudara. Artinya apa? Jangan cari musuh, jangan cari lawan. Kalau belum waktunya jangan. Tapi kalau sudah ulama memberikan fatwa jihad, kalau ini negara pengen direbut oleh komunis, kalau ulama semakin hari semakin dizalimi, semakin dihina, semakin ditindas, maka kita umat Islam harus bersatu. Satukan tekad, satukan perjuangan, tidak akan mundur walaupun hancur. Siap hancur, siap hancur, siap binasa, siap binasa, siap hancurkan kezaliman, siap lawan ketidakadilan, siap lawan ketidakadilan, siap mati, siap berjuang, siap berjuang. Angkat tangannya, Allahu Akbar, Allah
Akbar. Allahu Akbar. Kalau kamu berjuang di teror, maju apa mundur? Maju apa mundur? Kalau kamu berjuang di caci maki, maju apa mundur? Maju apa mundur? Kalau diintimidasi, maju apa mundur? Maju apa mundur? Maju apa mundur? Orang Ciamis kurang kompak, maju apa mundur? Maju apa mundur? Dulu saya datang Riau nih, Ciamis ini pejuang-pejuang yang jalan kaki untuk datang hasil 212. Orang siap berjuang. Maju apa mundur bela ulama? Bela Islam, maju apa mundur? Maju apa mundur? Semangatnya maju, naik apa turun? Naik apa turun? Siap berjuang. Siap berjuang. Siap berjuang. Siap jaga ulama. Siap jaga pondok pesantren. Siap jaga habaib. Siap jaga kiai. Siap jaga jinan. Kalau kita bela ulama nanti kamu dibunuh. Berani? Berani? Nanti beli kamu. Maju. Kalau kata orang Sunda, sabodo teing. Betul? Betul. Sabodo. Sabodo. Kalau nanti ada yang ngancam sabodo, kita bela ulama, ada yang hina kita, sabodo. Ada yang ngejek kita, sabodo. Sabodo. Orang sini kira-kira bela ulama, siap apa tidak? Siap apa tidak? Siap apa tidak? Nanti kamu dibunuh. Kalau dibunuh gimana? Sabodo. Nanti di penjara. Sabodo. Nanti dibuang ke laut. Sabodo. Sabodo. Umat Islam Ciamis siap satukan barisan. Siap satukan barisan. Siap bersatu. Siap bersatu. Siap bersaudara. Siap jaga ulama. Siap hancur. Siap binasa. Siap kehilangan nyawa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hidup Islam. Hidup Islam. Hidup ulama. Hidup habaib. Hidup Habib Rizik. Hidup Habib Rizik. Hidup anggota Ciamis. Hidup Muslim Ciamis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Nah, saudara, saya sama dikit-dikit, tapi dikit-dikit sama kayak Habib Rizik. Kalau sakit, kalau udah begini sembuh yakinnya, saudara. Alhamdulillah. Takbir. Takbir. Keringat mulai keluar nih, berarti sembuh. Amin. 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 Siap berjuang. Siap berjuang. Yang di pojok siap berjuang. Semuanya rame-rame siap berjuang. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Siap ikut FP. Siap berjuang dengan FP. Siap berjuang dengan FP. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Kita doakan saudara, semoga Habib Rizik disehatkan rohani jasmaninya, cepat bebas. Rindu dengan Habib Rizik, pengen berjuang bareng dengan Habib Rizik. Kita doakan semoga mujahid-mujahid kita, mobil khusus Habib Rizik dikeluarkan dari penjara. Amin. 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 Perang kompak ini, amin. Semoga umat Islam dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, ulama dijaga oleh Allah. Semoga yang suka zalim sama ulama diberi hidayah. Amin. Diberi petunjuk. Tapi kalau petunjuk hidayah semoga mati. Amin. Semoga hancur. Semoga binasa. Yang suka kriminalisasi ulama semoga dapat hidayah. Amin. Amin. Kalau hidayah gak masuk-masuk semoga mati. Amin. Amin.
yang suka zalim sama umat Islam semoga hancur. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Sekali lagi umat Islam Ciamis siap bersatu, siap bersatu, siap membawa komando Habib Rizik, siap berjuang dengan Habib Rizik. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi, salatullah salam. Saya lupa. Musallallahu Muhammad. Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ini ada pengumuman dikit. Sebelum saya umumkan, saya belajar nih sama Kang Asep. Ini Kang Asep namanya nih, masih jomblo. Sallallahu ala Nabi. Mana Kang Asep? Hah? Kang Asep mana? Saudara, ini ada air dari Najul Alawiyin, pondoknya Habib Bahar bin Smith. Ini air, ada rotibnya, ada hizibnya, Hizbul Nasr, Hizbul Bahar, ada Burda, Wirdu Sakran, dan banyak lagi hizib-hizib, doa, sholawat. Jadi insya Allah berkahnya Nabi Muhammad, berkahnya maulid, berkahnya wirid-wirid, aurat, doa-doa, yang minum ini air, yang punya penyakit Allah hilangkan penyakitnya, Allah mudahkan urusannya. Jadi saudara, ini air gak mahal, lebih mahal ente beli kota, beli kota mahal. Ini cuma 10.000. Hitung-hitung, kita bantu perjuangan Habib Bahar untuk pondoknya. Walaupun kita bisa bantu sedikit, insya Allah bermanfaat. Ada satu bahasa Sunda. Saya ini mau belajar bahasa Sunda, cuma nggak tahu. Dengerin. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Saya mau ngomong bahasa Sunda, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Abdi Pogo Kanjeng. Kita baca sholawat bahasa Sunda. Setuju? Setuju? Ilahilas. Ayatnya sambil dibagi.
صلوا عليه لا سلم يا رب اغفر ذنوبنا يا رب واستر عيوبنا يا رب sekali lagi Gusti
isi Allah mati syahid adalah hari raya. Semua maju ayo maju. Kami berjanji demi Allah bela bina satu bina agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus berangkat dengan akan mundur, walau satu langkah akan mundur. Pecinta Habib Bahar, sir lebih kencang. Pecinta Habib Bahar, kembali. Sekali lagi, lebih kompak. Pecinta salatullah salamullah ala rasulillah, salatullah salamullah habibillah, salatullah salamullah ala rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salam ala rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wassalam bismillah wa bilali rasulillah, wassalam bismillah wa bilali rasulillah, wa kullu jahilin lillah bil ahlil ya Allah. Salatullah semuanya jawab beramai-ramai. Umat Islam Jambi siap berjuang, siap berjuang, siap bela Islam, siap bela Al-Quran, siap bela Rasul, siap bela Allah, siap bela ulama, siap hancur, siap berjuang, siap satu komando Habib Rizik, siap binasa, siap lawan kezaliman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم عقل عددهم، اللهم عليك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر علمائنا، اللهم انصر حبيب محمد رزق بن حسين بن شهاب من القوم الظالمين، من القوم الكافرين، من القوم المنافقين، من القوم الفاسقين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. يا رب شرفنا برؤية سيدنا محمد. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة،
sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.